Assalamualaikum. Yuk lanjut di Pinang Bos Mafia bab 23. Raka sengaja membuat kejutan untuk Salwa tentang di mana negara yang akan mereka kunjungi. Hari ini mereka berdua akhirnya sampai di bandara. Raka melihat Salwa, raut wajahnya sangat cemas. "Sayang, kamu udah pernah naik pesawat kan?" tanya Raka. "Udah sih mas, dulu waktu umroh sama ayah ibu." "Udah lama mas," jawab Salwa, yang menyadari kalau suaminya membaca kecemasannya. Di pesawat, Salwa heran karena seingat dia dulu, dia naik pesawat nggak senyaman ini. "Ini sih lebih nyaman dari kamar kosku di Jogja," batin Salwa. Tadinya dia khawatir bakal mabuk atau pusing, tapi ternyata Salwa malah betah dan lagi merasa aman ada Raka di sampingnya. "Mas, ini jadinya kita kemana?" tanya Salwa. Coba tebak," jawab Raka. "Malah main tebak-tebakan sih mas, kemana sih?" "Nanti juga tahu sayang. Kamu udah gak sabar ya?" goda Raka pada istrinya. Salwa menghela nafas karena tidak mendapat jawaban dari Raka. Tapi bener sih, toh nanti juga bakal sampai. Dia pasrah saja lagi pula, dia merasa aman bersama suaminya. Salwa juga sepertinya merasa tak secanggung saat masih di rumahnya. Raka yang sedari tadi selalu menggenggam tangannya, bahkan mulai sekarang tertidur. Salwa juga mulai menguap, tak kuasa kantuknya. Akhirnya dia ikut tertidur sambil menunggu pesawat landing. Tak terasa mereka berdua sudah sekitar 12 jam di pesawat dan sudah saatnya mendarat. Sama seperti penumpang lainnya, Raka dan Salwa juga sedang bersiap-siap dan akhirnya mereka sampai juga. Salwa menoleh-noleh di bandara, mencoba menebak di negara mana sekarang dia berada. Dia rasanya ingin bersorak ketika membaca tulisan Istanbul, Turki. "Aku beneran di Turki," batin Salwa. Raka melihat senyum sumringah istrinya ikut senang. "Welcome to Turkey, my wife," ucap Raka sambil memeluk Salwa. "Makasih mas, mas tahu dari mana aku pengen kesini?" tanya Salwa. "Sayang, kita kan sehati," jawab Raka yang dia sendiri tak menyangka dirinya bisa seromantis ini. Mereka memutuskan mencari hotel di dekat konya. Salwa begitu takjub dengan pemandangan dari hotel yang sekarang dia tempati. Salwa benar-benar bersyukur Tuhan telah mempertemukannya dengan Raka sehingga sekarang dia bahkan ada di negara impiannya. "Capek sayang?" tanya Raka. "Enggak mas," jawabnya sambil tersenyum. Dek, dia menyadari satu hal, tujuannya di sini untuk berbulan madu. Dia sadar sampai sekarang dia belum menjalankan kewajibannya sebagai istri sepenuhnya. Salwa memejamkan matanya sambil meyakinkan dirinya. Dia salut pada suaminya yang dengan sabar menunggunya siap. Biar bagaimanapun hari ini pasti akan terjadi, batin Salwa. Dia lalu membersihkan diri, mandi dengan air hangat di hotel tersebut. Sausah mandi, dia terperanjat, kaget melihat Raka masih dengan handuk kimononya yang juga selesai mandi, sedang memainkan ponsel tiduran di ranjang. "Mas, bisa minta tolong ambilin baju Salwa?" Raka melirik tas yang isinya belum sempat dibongkar oleh Salwa. "Yang mana sayang?"
Mending ambil sini deh, Mas gak ngerti, jawab Raka. Salwa percaya saja, keluar memakai handuk kimono, sama seperti yang Raka pakai. Raka tersenyum licik saat melewatinya. Salwa kaget, karena dirinya ditarik duduk oleh Raka. Mas, kenapa Salwa ganti baju dulu ya? Ucap Salwa dengan gugup dan panik. Sayang, kamu sayang gak sih sama Mas? Tanya Raka. Kok tiba-tiba Mas Raka nanya gitu? Kok gak dijawab? Tanya Raka lagi. Sama suaminya, masa gak sayang sih Mas? Ucapnya. Bukan itu jawaban yang pengen Mas denger, ucap Raka. Salwa mencoba menebak-nebak apa yang diinginkan suaminya. Salwa sayang sama Mas Raka, ucap Salwa. Apa? Mas kurang dengar? Aku mencintai kamu, Mas, ucap Salwa. Raka mendengarnya menelan salivanya. Diciumnya kedua tangan istrinya. Salwa, Mas juga sangat mencintai kamu, bisik Raka. Salwa bahagia sekali mendengar pernyataan cinta dari Raka. Hingga tak menyadari keduanya terbuai lebih intim lagi. Dan akhirnya mereka bisa melakukan malam pertamanya di Turki. Esok harinya, Salwa dan Raka bersiap-siap menjelajah tempat-tempat yang akan mereka kunjungi. Raka tak hentinya bersikap romantis pada Salwa setelah yang mereka lalui semalam. Mereka terlihat sekali layaknya pasangan yang sedang jatuh cinta. Mas, udah berapa kali ke Turki? Tanya Salwa. Berapa ya? Kalau jalan-jalan baru sekali ini. Sebenarnya masih kesini biasanya urusan bisnis saja. Jawab Raka. Mas, Salwa pengen makan siang masakan Indonesia. Ada nggak di sini? Pinta Salwa. Ada, Mas tahu tempatnya. Lalu mereka menuju tempat yang Salwa inginkan. Saat mereka berjalan berdua, ada seorang wanita berambut panjang yang tak asing. Mempercepat langkahnya setelah melihat Raka. Raka, Raka! Panggil wanita itu, yang ternyata adalah Sheryl. Salwa menoleh, merasa nama suaminya dipanggil seseorang. Raka, tunggu! Panggil Sheryl lagi. Raka ikut menoleh mencari tahu sumber suara yang memanggilnya. Raka membelalakkan matanya usai tahu Sheryl yang dia jumpai di sini. Raka merasa khawatir karena dia di sini sedang bersama Salwa. Salwa yang belum tahu apapun tentang masa lalunya. Raka sungguh tak ingin Salwa tahu tentang dirinya dari mulut orang lain. Apalagi Sheryl, wanita yang punya dendam padanya. Sayang, kamu tunggu sini sebentar ya, ucap Raka pada Salwa. Raka memilih menjauh untuk berbicara pada Sheryl. Benar saja, Sheryl langsung menghampirinya. Raka, apa yang kamu lakukan di sini? Dan siapa wanita itu? Tanya Sheryl sambil melihat Salwa. Raka menahan amarahnya melihat Sheryl. Berani-beraninya dia mencampuri urusannya. Kau akan kulepaskan jika mulai sekarang menganggap tak pernah mengenalku, jawab Raka dengan tegas. Setelah mencapakanku dan lama kau tak bisa kutemui, sekarang ini yang kau katakan. Jangan harap aku menuruti keinginanmu, jawab Sheryl. Kau pikir aku main-main? Aku memegang kartumu dan ayahmu. Kalau aku mau, sekarang juga kau dan ayahmu bisa masih
penjara karena melakukan penipuan di mana-mana. Kata Raka tersenyum licik. Sheryl menjadi gugup mendengar ancaman Raka. Raka meninggalkannya dan cepat-cepat membawa Salwa pergi dari sana. Tapi Salwa merasa ada yang suaminya sembunyikan, hingga dirinya tak tenang. Siapa sebenarnya dia, Mas?